Mari bicara tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi apa itu eksponen? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Misalkan 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Jadi tergantung dari pangkatnya. Jadi misalkan ini 2 pangkat 4, maka ini dikali 2 lagi. Pangkat 5 dikali 2 lagi. Nah, ini akan berguna untuk pelajaran selanjutnya yaitu logaritma. Namun itu akan dilanjutkan di video selanjutnya. Untuk previewnya, apa itu logaritma? Kita anggap seperti ini. Log 2 dari 4. Nah, 2 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, ini dapat diambil pangkatnya. Jadi logaritma itu memainkan tentang pangkatnya. Oleh karena itu, mengapa eksponen ini sangat berguna selanjutnya. Nah, dalam operasi perhitungan sendiri, eksponen juga memiliki aturan mereka sendiri. Jadi, bagaimana kalau 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3? Ini bisa saja dihitung secara sendiri-sendiri, yaitu 2 pangkat 5 adalah 6, maaf, 32 dikali 8. Namun ini akan terlalu lama jika dilakukan. Oleh karena itu, kalau perkalian kita langsung dapat menjumlahkannya, maka 2 pangkat 5 ditambah 3. Langsung saja seperti ini, 2 pangkat 8. Bagaimana kalau pembagian? Ya, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Maka kalau seperti ini, yang atas dikurang bawah, atau kita lakukan seperti ini saja biar lebih gampang. Dikurang. Oleh karena itu, ini adalah 2 pangkat 2. Bagaimana kalau dibalik? 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5. Karena ini lebih besar, maka akan menjadi minus. Loh, kok minus pangkatnya? Kalau minus, kita turunkan dulu menjadi positif. Begini. Kalau pangkatnya minus, kita dapat turunkan menjadi 1/. Jadi misalkan 3 pangkat minus 2 itu adalah 1/3 pangkat 2. Nah, ini maka hasilnya kan menjadi 1/4. Bagaimana kalau pembagian? Maksud pembagian. Bagaimana kalau perkalian yang di dalam kurung seperti demikian? Kita bisa saja langsung mengalihkan yang di dalamnya dan kuadrat sana, atau bisa saja langsung dipangkatkan sendiri-sendiri 2 kali 3 pangkat 2. Kedua cara ini boleh langsung dilakukan, tergantung kalian enaknya yang mana. Gimana kalau pecahan? Sama saja kalau pecahan. Kalau dikurung begini, langsung saja dipangkatkan pecahannya seperti ini satu-satu. Dengan peraturannya, apapun yang dilakukan ke pembilang dilakukan juga ke penyambung. Nah, bagaimana kalau sudah dipangkat, tapi dipangkatkan lagi di luar kurung? Maka ini dapat dikalikan 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Tapi kalau tidak ada kurungnya, seperti ini, dan ada pangkat lagi di atasnya, maka itu 2 pangkat 2 dan 3 kali 0 itu adalah 1. Maaf, 3 pangkat 0 maksudnya. Ini adalah pangkat sendiri, dan itulah 1.
dan apapun yang pakai puncak ya itu sendiri, dan hasilnya akan 4. Ya, bagaimana kalau seperti tadi, yaitu yang 3 seperti ini? Sama saja kita langsung kurungkan menjadi 2 pangkat 6. Bagaimana kalau bilangannya adalah suatu pecahan seperti 4 pangkat setengah? Nah, ini adalah akar dari 4. Kenapa? Karena kembali ke rumus yang tadi, yang A pangkat M dikali N, ini dapat dikali, kita dapat mengkuadratkan masing-masing sisi, dan hasilnya akan sama, yaitu 4 sama dengan 4. Atau bisa juga ditulis sebagai akar 4 kuadrat, namun lebih enak ditulisnya sebagai 4 saja. Dan jika kita ada angka di luar akar sini, itu otomatis 2. Kemudian, gimana kalau soalnya adalah 4 kali 1, 4 pangkat 1 kali 4 pangkat min 1. Hasilnya akan menjadi 4 pangkat 0. Nah, apapun yang dipangkatkan 0 dan apapun yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Tetapi angkanya tidak boleh 0. Kenapa? Karena sesuai aturan yang tadi telah dijelaskan, 4 pangkat min 1 kita dapat turunkan menjadi 1/4. Kita coret dan hasilnya 1. Nah, kalau ini 0, ini tidak dapat dibagi. 0 bagi 0 tidak terdefinisi. Gimana kalau pecahannya 5/7? Yang di atas kita taruh di dalam, dan yang di bawah kita taruh di luar. Nah, operasi perhitungan dalam akar itu dapat juga dipecah. Jadi bagaimana maksudnya? Kita lihat contoh akar dari 32. Untuk mencari akar dari bilangan ini, pertama kita cari angka yang jika dikuadratkan mendekati dengan 32. Misalkan angka 16, karena jika diakarkan akan menjadi 4 dan 2. Dan ini dapat dipecah juga menjadi akar 16 dikali akar 2. Akar dari 16 itu adalah 4, dan akar 2 adalah itu sendiri. Bagaimana kalau pecahan di 5/7? Sama saja, ini dapat dipecah menjadi akar 5/akar 7. Untuk penjumlahan di akar, apabila seperti 3/5 ditambah 4/5, itu langsung dijumlahkan saja yang di luar akarnya. Jadi kita ambil dan kita singkirkan dulu akar 5, dan kita lakukan di dalam akar 7/5. Yang kurang pun juga berlaku seperti demikian.
Jika dikurang menjadi minus akar 5. Bagaimana kalau 5 tambah 7? Kalau sudah seperti ini, pada umumnya ini sudah selesai dan tidak selesai diapa-apakan lagi. Namun, apabila guru kalian ingin melanjutkannya, ada rumus tersendiri. Dan juga tergantung dari simbol yang di tengahnya ini. Kita akan gambar garis yang atas untuk yang plus, yang bawah untuk yang minus. Jika kita menggunakan yang plus, kita akan ah, kita akan menjelaskan terusnya terlebih dahulu, yaitu A plus B. Ini tidak melihat dari plus atau minus, ini dibiarkan saja A plus B. Namun yang di luarnya, ini tergantung dari tanda yang di tengah sini. Jadi yang plus akan menjadi 5 tambah 7, dan yang bawah akan menjadi 5 minus 7. Plus minus 2 akar 5 kali 7, 35. Dan akar 35. Kita dilanjutkan. Akar 12 tambah 2 akar 35. Ini untuk yang plus. Namun untuk yang minus, sama saja kita lakukan operasi perhitungan biasa. Minus 2 minus 2 akar 35. Sekarang bagaimana kalau kita selesai suatu soal, namun hasilnya akal seperti demikian. Ini kita lakukan dengan sekawannya, yaitu akar 5 per akar 5. Maka hasilnya akan menjadi akar 5 per 5. Karena jika akar dikali akar, langsung dihilangkan. Karena akan menjadi akar 5 kuadrat. Dan sini ada kedua, kalau nanti ada angkanya, langsung dicatat saja. Maka akan menjadi 1 per 5 akar 5. Atau stop di sini juga tidak masalah. Tapi kalau pilihan ganda, biasa harus menyederhanakannya lebih lanjut. Sekarang bagaimana kalau ada operasi perhitungan yang tidak bisa dilakukan? Ini juga kita kalikan dengan sekawan dan tanda yang di tengah harus kita ganti. Jadi akar 5 minus akar 2 per akar 5 minus akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 5 minus akar 2 per 5 min 2. Maka ini sudah hasil akhirnya. Nah, kemudian bagaimana kalau pecahan seperti begini, tapi salah satu angkanya bukan akar, seperti demikian. Ya, sama kalian sekawan, namun ini boleh di pause agar kalian dapat mencoba soalnya. Ya, jadi kita kalikan sekawan lagi, kita ganti
Maaf ya, ada akar 5 minus 3. Jadi yang bawah kita dapat langsung kali pelangi, karena dengan rumus yang kita pernah belajar, yaitu x min y kuadrat itu sama saja dengan x kuadrat min y kuadrat. Maka itu hasilnya adalah akar 5 minus 3 per 5 minus 9. Itu hasilnya adalah minus akar 5 minus 3 per 3. Mungkin sekian dari video hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat tinggal dan sampai jumpa, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.